Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fassan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat sekarang ini. Mudah-mudahan setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmat itu yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tak tampak, bisa mengantarkan diri kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menghimbau kepada kaum muslimin umumnya dan diri khatib khususnya untuk senantiasa kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah menjadi manusia yang terbaik. Didasarkan kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabiah Durrah binti Abi Lahab. Beliau mengatakan, qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki berdiri menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Ketika itu Nabi sedang berada di mimbar Nabi. Faqala, lalu laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia yang terbaik khairun nas aqra'uhum lil Qur'an. Manusia yang terbaik kata Nabi adalah orang yang paham dengan Al-Quran.
tugas dan kewajiban kita sebagai umat Rasulullah dengan Al-Quran yang telah diberikan oleh Allah untuk manusia menjadi petunjuk ma'asyiral muslimin ada 4. Pertama, kita harus mempelajari Al-Quran. Yang kedua, kita mesti membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita mesti mengajarkan kepada orang lain. Dan yang keempat, kita mesti mengamalkan dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Orang yang paham dengan Al-Quran bukan hanya sekedar membaca saja, tapi apakah membaca Al-Quran dapat pahala? Dapat pahala. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Siapa saja orang yang membaca kitab Allah, maka dia akan mendapatkan setiap huruf itu 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikalikan menjadi 10, menjadi 10. Setiap huruf Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Saya tak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 3 huruf kali 10, 30 kebaikan kita dapat melalui bacaan alif lam mim. Di samping itu ma'asyiral muslimin, Al-Quran juga akan berpengaruh terhadap rumah tangga kita masing-masing. Maka kalau rumah tangganya ingin tentram, ingin damai, Nabi menganjurkan nawwiru buyutakum bisolatin wa tilawatil Quran. Terangilah, hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran, dengan sholat dan membaca Al-Quran. Apalagi nanti di akhirat, orang-orang yang paham dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena Quran akan datang nanti pada hari kiamat menjadi memberi syafaat kepada orang yang membacanya ketika di dunia. Kalau ingin kita menjadi manusia yang terbaik, maka dekatilah Al-Quran. Tidak ada ceritanya orang yang dekat dengan Al-Quran hidupnya susah, hampa, kecewa, galau, tidak ada. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sudah teruji. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia di hadapan malaikat yang lain, menjadi penghulu sekalian malaikat. Al-Quran diturunkan di kota Makkah. Makkah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi penghulu sekalian nabi. Dan yang luar biasanya ma'asyiral muslimin, ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, "Wahai Aisyah, apa akhlak Rasulullah?" Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Maka kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, Al-Quran kalau sudah hampir dan singgah di dalam hati orang beriman, maka tidak mungkin dia akan tidak dapat kebaikan dari Allah dan keberkahan untuknya. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Nabi menyuruh sahabat ini yang bertanya tentang manusia yang terbaik, dan juga demikian sebaliknya menjadi pelajaran bagi kita bahwa ingin menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, jadilah ahli Al-Quran. Yang kedua, wa afqahuhum lidinillah. Orang yang paling terbaik, kata Nabi, adalah orang yang paham dalam urusan agama Allah. Siapa orang yang paham dalam urusan agama Allah? Para ulama. Siapa orang yang paham dalam urusan agama Allah? Orang yang berilmu. Maka ilmu tidak akan mudah datang kepada kita ma'asyiral muslimin, melainkan kita mesti menuntut ilmu. Dan orang menuntut ilmu, setiap langkahnya kebaikan. Hadirnya dalam majelis ilmu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, maka setiap nasihat yang disampaikan oleh ulama akan didengar dan diamalkannya. Orang yang ingin ilmunya diberkahi oleh Allah,
maka dia mesti mengajarkan kepada orang lain karena itu adalah amal jariah. Maka alangkah ironisnya ma'asyiral muslimin, ibadah yang didasarkan tanpa ilmu. Kalau ibadah didasarkan tanpa ilmu, datang Jumat telat, habis itu main HP di luar, bukan mendengar khatib. Datang pun ke masjid sibuk dengan selfie, sibuk dengan main game, sementara khatib sedang berkhutbah di depan. Jangankan itu ma'asyiral muslimin, menggeser batu yang ada di depan kita saja sementara khatib sedang berkhutbah itu dilarang oleh Nabi. Konon toh mau ta main bola tadi malam, mau ta tentang pemilu, mau ta tentang lain-lainnya, maka itu sangat dilarang ketika khatib sedang berkhutbah. Maka orang beriman dia harus mempelajari itu. Kalau dia paham dengan demikian, maka dia akan merasa rugi ketika datang ke masjid lambat-lambat. Lain capek tiba ke masjid berangkat dari rumah, tak lo langsung dalam masjid lo, sehingga lo dilampau api lo kopi setengah api rokok 5 batang dulu, baru masuk ke masjid. Ditunggu khatib berkhutbah dulu, rugi. Bahkan dalam riwayat dikatakan, malaikat yang mencatat kita yang hadir dalam masjid ini, kalau khatib sudah berkhutbah maka dia menghentikan catatannya. Jadi kok lambe tiba, maka itu adalah kerugian bagi seorang mukmin. Maka orang yang paham dengan agama Allah, dia akan mengerti dengan ibadah yang dilakukannya. Dia akan tahu cara untuk melakukan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dari dirinya. Ini yang kedua ma'asyiral muslimin, orang yang terbaik, orang yang paham dengan agama Allah. Caranya adalah dengan memahami ilmu. Yang ketiga, orang yang terbaik kata Nabi SAW adalah wa'azqahum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan kita sering mendengar ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang bertakwa. Dan bahkan bekal yang disuruh oleh Allah di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu kata Allah, karena bekal yang paling terbaik adalah ketakwaan. Dalam surah yang ke-49, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah juga menyampaikan bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia siapapun kita, yang paling mulia orang bertakwa. Allah tak mengatakan orang yang bertakwa yang paling mulia itu orang yang berharta banyak, tapi pelit. Allah tidak mengatakan bahwa orang yang paling mulia itu orang yang berilmu tinggi tapi tak ibadah. Tapi orang yang paling mulia adalah orang bertakwa. Maka jadikanlah harta kita untuk ketakwaan di jalan Allah. Badan masih sehat, kekuatan masih ada untuk ketakwaan di jalan Allah. Ilmu yang diberikan oleh Allah untuk ketakwaan di jalan Allah, maka niscaya kita akan menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW adalah manusia yang paling bertakwa. Tapi apakah Nabi sama seperti kita? Ada Nabi makan, ada Nabi tidur, Nabi punya istri, Nabi punya istri. Maka ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW, datang ke rumah Aisyah. Saya ingin seperti Rasulullah, saya ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kata yang si A, saya tidak akan makan, tidak akan minum, saya ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kata yang si B, saya tidak akan menikah karena saya akan terganggu kalau sudah menikah dengan anak dan istri saya. Kata yang si C, saya tidak akan tidur di malam hari, saya akan berzikir, fokus beribadah kepada Allah. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, saya ini utusan Allah, saya ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kata Nabi SAW, saya punya istri, punya anak, saya juga melakukan sholat malam, bangun di malam hari, saya juga tidur, dan saya juga makan dan minum. Apa bukti Nabi makan dan minum? Dalam riwayat dikatakan sampai Nabi itu tidak makan 3 hari dan perutnya diikat dengan bebatuan supaya hilang rasa laparnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka Nabi SAW adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Dan
manusia mesti meniru dan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dalam hal ibadah, apakah dalam hal kesederhanaan, apakah dalam hal bermasyarakat, Nabi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa amaruhum bil ma'ruf. Orang yang paling terbaik adalah orang yang mengajak orang lain melakukan sesuatu yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah, melakukan hal-hal yang baik. Tugas dakwah ma'asyiral muslimin bukan hanya untuk ustaz, tapi setiap kita berpotensi untuk berdakwah. Ayah beban dan tanggung jawabnya berat, maka dia mesti berdakwah dalam rumah tangganya. Ayah yang baik yang paham dengan agama pasti mengajarkan kepada anaknya tentang agama yang baik. Demikian pula ketika dalam bermasyarakat, pemimpin juga mempunyai tugas dakwah. Kebaikan-kebaikan yang disampaikan, yakinlah ma'asyiral muslimin bahwa itu akan menjadi ladang amal dan pahala untuk kita. Kita suruh orang melakukan sholat sementara dia belum pernah sholat umpamanya, dan ketika kita suruh dia lakukan, maka amal kebaikan yang dilakukannya tanpa mengurangi jatah pahala untuk dia juga kita dapatkan. Kenapa? Karena itu disebut dengan amal jariah. Demikian pula Nabi juga mengatakan, satu orang yang engkau beri petunjuk untuk kebaikan di jalan Allah, khairum min humurin ni'am, itu lebih baik daripada unta merah, kata Nabi. Jadi orang yang dapat petunjuk dari Allah dengan berkat atau wasilah kita, itu adalah kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Tugas kita berdakwah. Masalah diberikan hidayah atau tidak diberikan hidayah itu urusan Allah. Maka Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa mengajak anaknya untuk bertakwa kepada Allah Kan'an, karena itu hak prerogatif Allah hidayah. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terbaik, tapi paman beliau Abu Lahab tidak beriman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berdakwah adalah tugas kita bersama, dan setiap kebaikan dakwah yang kita lakukan menjadi pahala di sisi Allah siapapun kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kelima Nabi mengatakan, wa anhahum anil munkar. Orang yang paling terbaik kata Nabi adalah orang yang mencegah daripada melakukan perbuatan munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang kalau melihat perbuatan munkar, hendaklah dia cegah dengan tangannya, maksud dengan tangan kekuasaan. Tugas pemimpin di negeri inilah yang mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terjadi narkoba, terjadi LGBT, terjadi perbuatan yang tidak baik, maka tugas pemimpin harus mengerahkan aparat, harus mengerahkan orang di bawahnya untuk membasmi kejahatan. Kenapa demikian? Karena ini tugas yang paling berat, karena dia mempunyai kekuasaan. Demikian pula, tidak mampu kita dengan tangan kita, kekuasaan kita. Dengan apa kita mampu? Dengan lisan nasihati orang. Tidak mampu dengan lisan kita. Bagaimana caranya lagi? Fabi qalbi, dengan hati yang mampu kita. Dengan hati doakan saudara kita yang barangkali masih bergelumuran dalam maksiat, masih belum melakukan sholat, masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Doakan mereka kalau kita tak punya kekuasaan, tak mampu secara lisan. Inilah tugas kita untuk membasmi kemungkaran. Kalau sudah dengan hati, wazalika al-amrul iman, itu adalah selemah-lemah iman. Yang terakhir ma'asyiral muslimin, orang yang paling terbaik kata Nabi adalah wa awsaluhum lirrahim, orang yang paling menghubungkan silaturahim. Man ahabba ayyusata lahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi asari, orang yang kalau ingin rezekinya ditambah oleh Allah, umurnya diberkahi oleh Allah, maka hendaklah falyasil rahimah, menghubungkan silaturahim. Nabi SAW adalah orang yang paling terbaik, dan Nabi mengatakan khairukum li ahli, orang yang paling terbaik di antara kamu adalah orang yang paling terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairun min ahli wa ana khairun li ahli, dan saya adalah orang yang paling terbaik kepada keluarga saya. Mudah-mudahan 6
alasan Rasulullah menyampaikan manusia yang terbaik dalam hadis ini bisa menjadi rujukan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.